Assalamualaikum semuanya, saya Novita Sari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perusahaan internasional di masa pandemi ini, bagaimana dengan dampaknya, dan juga bagaimana strategi pemasarannya, sehingga perusahaan mampu bertahan di masa sulit seperti ini. Nah, perusahaan yang saya akan jelaskan kali ini, itu adalah perusahaan yang sangat menarik karena perusahaan ini bergerak di bidang agency advertising. Perusahaan ini sudah berskala multinasional, bahkan ada di beberapa belahan dunia, kalian bisa mencarinya. Dan yang pertama, mari kita lihat dulu untuk profil perusahaannya seperti apa. Let's check it out. There is power in a group, and when that group works towards a common goal, remarkable things happen. Our group has helped redefine the industry. Through an ongoing process of technology and data acquisition, integration and application, we've developed M-Platform, a solution that provides our agencies and clients with an unmatched competitive advantage. And it doesn't stop there. We've committed to investing another $100 million each year. M-Platform captures and unifies data from countless actions and transactions made each day by consumers around the globe. Strengthened by a custom set of analytical tools, products and services, we enable the application of data to create insight into and value from media markets. Our unique perspective allows visibility across the entire consumer journey and provides us with unprecedented quality of allocation, optimization and attribution across channels, brands and borders. We have led the market for over 10 years, advising regulators, trade associations, advertisers and media partners in the pursuit of viewability standards and a marketplace free of piracy and fraud. Markets don't stand still, neither do we. We develop and evolve constantly because that's what leaders do. And we continue to be responsible for approximately 1/3 of all media investment worldwide. With 30,000 uniquely talented people to call upon in over 100 countries, we can shape teams to fit your specific needs, whether locally or globally. A true advantage and the true power of our group. Group M, your advantage. Bagaimana cara perusahaan melindungi karyawan dari COVID-19? Untuk apa yang dilakukan sama perusahaan saat ini adalah keeping update dengan kondisi COVID-19 dari awal COVID-19 itu terjadi, dan waktu awal itu penyebaran di Indonesia mulai signifikan, pemerintah sudah melakukan statement ke masyarakat bahwa adanya pandemi, dan saat itu yang dilakukan sama perusahaan adalah langsung menyiapkan dan melakukan keputusan untuk melakukan WFH kepada karyawan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kapan sih perusahaan harus melakukan pembatasan kepada karyawan atau pengunjung perusahaan? Pembatasan kepada karyawan yaitu ketika penyebaran COVID-19 signifikan meningkat di setiap daerah, dan mengikuti juga peraturan dari gubernur di daerah tersebut apakah perlu adanya pembatasan atau tidak. Tapi saat di perusahaan kita diminta untuk memaksimalkan untuk stay at home, kerja dari rumah, dan meminimalisir untuk berpergian keluar dari rumah atau ke kantor. Nah, karena WFH ini otomatis kinerja karyawan juga tidak reguler seperti biasa. Nah, bagaimana sih memaksimalkan kemampuan karyawan dalam kondisi COVID saat ini? Untuk memaksimalkan kondisi karyawan saat HRD dan perusahaan menyediakan tambahan pulsa untuk membeli paket internet, lalu juga ada melakukan make sure dan mengupdate kondisi COVID yang ada di daerah kita, yaitu di Jakarta, dan juga yang ada di sekitar kita, misalnya contohnya di kantor, area kantor, apakah atau di gedung kantor, apakah ada updated karyawan yang terkena COVID, sehingga kita update. Lalu dari perusahaan sendiri menyediakan absen setiap hari, di mana karyawan bisa melakukan absensi bagaimana kondisi mereka saat itu hari
apakah perlu perusahaan mengubah kebijakan tentang tunjangan kepada karyawan atau gaji? Untuk saat ini yang dilakukan perusahaan kami adalah tidak untuk tunjangan, ada peningkatan tunjangan kesehatan di mana karyawan bisa melakukan tes rapid atau tes swab test yang bisa di reimburse di perusahaan, sehingga dan karena dalam kondisi COVID seperti ini dan kita di encourage untuk stay di rumah, tadinya yang reimburse kesehatan harus di update melalui manual, saat ini semua melalui online. Tapi perusahaan memberikan additional kesehatan untuk karyawan-karyawan. Bagaimana perkembangan perusahaan di masa pandemi saat ini? Karena kita bekerja di bidang industri service dan advertising, dan kita melayani brand-brand yang ada di Indonesia dengan adanya COVID-19 ini, banyak beberapa brand yang meminimalisir spending ke luar, maksudnya spending advertising, dan banyak sistem advertising yang tadinya dirubah dari offline ke TV atau billboard atau apapun berubah menjadi digital, karena background kita adalah perusahaan services media agency. Karenanya ada meminimalisir pengeluaran untuk ATL, jadinya banyak brand yang mempause beberapa campaign atau beberapa services di kita, sehingga ya pasti ada dampaknya, tapi dampaknya pun lumayan signifikan di awal, tapi di kuartal 3 dan kuartal 4 ini mulai membaik compare to tahun lalu. Sebetulnya dari kondisi finansial di perusahaan sebetulnya masih sama, karena ada peningkatan di kuartal 3 dan kuartal 4, dan cuma shifting bisnis dari offline ke online untuk advertisingnya sendiri. Tapi kalau compare to year to year-nya sedikit slow, tapi persentasenya masih sama. Banyak nih perusahaan yang kita lihat mereka merumahkan karyawan karena kondisinya banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Sedangkan WPP sendiri bagaimana? Apakah ada pengurangan karyawan? Untuk pengurangan karyawan sendiri tidak ada, tetapi adanya kita terjadi freezing recruitment. Jadi tidak adanya karyawan baru atau karyawan yang direkrut selama dari pandemi ini, sampai estimasinya dari keputusan global adalah sampai di tahun depan. Oke, selanjutnya nih, bagaimana strategi pemasaran perusahaan agar perusahaan tetap bertahan di kondisi yang tidak stabil saat ini? Oke, dari strategi pemasaran yang dilakukan adalah memaintain komunikasi dengan klien dan memaintain untuk menjaga agar klien tetap bersama kita, sehingga yang kita lakukan adalah pemasarannya adalah lebih ke pertahanan. Jadi kita menjaga apa yang kita punya dan mencoba untuk melakukan pitching untuk beberapa klien besar yang lain. Jadi kita tetap melakukan kinerja di mana menjaga apa yang kita punya dan mencoba mencari yang baru. Oke, nah last question adalah strategi apa yang kiranya akan diterapkan saat new normal nantinya? Saat di new normal nantinya, yang untuk karyawan akan dibagi menjadi beberapa kelompok agar untuk memaintain jumlah karyawan yang masuk dan tetap menjaga meminimalisir penyebaran COVID-19. Lalu setiap karyawan tetap beberapa karyawan yang tadi sempat disebutkan yang memiliki penyakit dan dalam kondisi hamil dan memiliki anak kecil atau di atas 55 tahun tetap di encourage untuk stay at home. Jadi itu adalah merupakan keputusan manual. Untuk di during new normal kita menambah strategi untuk
tahu good service di advertising itu seperti apa ya? Good servicing di dalam advertising itu adalah kita memberikan strategi, kita update dengan kondisi saat ini yang terjadi di Indonesia dan Jakarta, dan mencoba untuk mengadjust kondisi yang mungkin saat ini negatif menjadi sesuatu yang positif. How we approach the customer, kita memberikan suggestion atau recommendation kepada klien gimana kita approach customer-nya atau target audience kita. Jadi kita mencoba untuk memaksimalkan services atau recommendation dan lebih kreatif lagi untuk Ya, demikian tadi itu wawancara saya dengan karyawan PT WPP dengan Remita Lita Putri. Nah, bagi teman-teman nanti kalau jika ada yang berkenan atau tertarik untuk menjadi karyawan WPP, kalian bisa mencoba untuk tahun depan karena di tahun ini masih freezing recruitment. Oke, terima kasih semuanya.